selamat pagi menjelang siang. Kita hari ini mulai kita ngobrol-ngobrol ini guys, ngobrol-ngobrol lagi. Kebetulan kita kedatangan tamu yang masih asing tapi sudah nggak asing lagi ini. Waduh. Ini ada Mas Yogo, Mas Prayogo. Ya. Tepuk tangan ya. Oke. Tepuk tangan. Harusnya mau nyerot kono baru ini, biar kita kejutan ya. Enggak, nanti diedit. Oh, nanti diedit. Iya, bisa dipotong-potong. Iya. Tepuk tangan dulu. Ini penonton bayaran. Sip. Jadi paling nggak ada penontonnya lah ya kan. Iya, seolah-olah ada. Jadi harus dicek apa Nang? Berputus enggak? Enggak kan? Oke. Oh, aman ya. Aman. Kita ngecek suara kita dulu. Apakah oke apa nggak oke? Udah oke kayaknya. Udah oke ya. Ini tadi settingnya ini udah lama banget ini. Ini Mas Yogo kabarnya gimana Mas? Oh, alhamdulillah baik. Karena tadi malam kita juga habis ketemu ya Mas ya. Masih sama seperti tadi malam. Nggak beda-beda jauh. Tadi malam udah ketemu ya. Jadi cuman seolah-olah biar terkesan. Oh, mereka nggak tahu kalau kita tadi malam habis hang out ya kan? Ya, seolah kita udah lama nggak bertemu gitu. Oh iya. Betul. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Kondisi keuangan baik-baik saja. Keuangan kesehatan oke. Sepertinya keuangan bulan-bulan ini sedang membaik. Iya, agak asik lah. Agak bisa diajak. Asik ya. Asik-asikan. Kesehatan juga oke alhamdulillah. Percintaan oke juga. Percintaan oke. Kesehatan oke. Keuangan oke. Keuangan oke udah. Nah, ini udah nggak ada yang kurang lagi nih, udah sempurna sekali. Bahkan aku nggak tahu apa yang kurang dari hidupku hari ini. Asik, luar biasa. Sangat bersyukur sekali aku ya. Sangat bersyukur sekali. Terus ini kita ini sebenarnya ketemu belum lama ya Mas ya? Nggak, belum. Baru kita berjumpa ini belum begitu lama lah. Cuman seolah-olah ini kita udah akrab ya? Udah akrab, udah deket gitu. Mungkin karena weton kita cocok. Ada guys, weton. Nah, mungkin wetonnya cocok, jadi cepet nyambung gitu. Kalau Anda tiba-tiba benci lihat seorang tanpa tahu sebab akibat, wetonnya nggak cocok. Wetonnya jangan-jangan wetonnya nggak cocok gitu. Primbon lah. Primbon. Iya. Mas Yogo ini ya ngerti sedikit lah masalah weton nih guys. Cari di Google banyak. Di Google banyak. Jadi kita bisa belajar dari mana saja. Betul. Nah, Oke. Ini tanya dikit-dikit lah sama Mas Yogo nih, profil Mas Yogo. Cuman jangan terlalu spesifik lah Mas ya. Yang untuk konsumsi publik aja yang kita kasih ya kan. Iya, nanti kalau Mas mau cerita ya oke. Kalau kira-kira ini kok kayaknya nggak cocok nih untuk publik, ya udah jangan diceritakan. Takutnya nanti enggak. Bukan tamu guys. Kita kira ada bintang tamu susulan, tapi ternyata enggak. Bisa lanjut ya. Ini untuk informasi karena kita ini di dekat jalan sih. Studio kita ini ya namanya studio masih apel-apel ya Mas ya. Iya, outdoor kita. Semi outdoor lah. Jadi kadang ada suara-suara motor, suara mobil itu mohon dimaklumi aja. Ini menyambung yang tadi nih keputus. Mungkin perjalanan karir Mas Yogo lah. Karir lah ya. Biar agak keren kan. Boleh. Mungkin dari dulunya sekolahnya di mana, terus untuk menemukan sebuah karirnya itu gimana perjalanannya Mas? Biasanya kalau orang-orang cerita soal karir ya Mas. Biasanya kan ada sedih-sedihnya. Ada sedihnya. Tapi kalau aku kayaknya ya lempeng aja gitu. Malah banyak senengnya sih. Ya sedih-sedih sebentar, lancar lagi. Apa ini ya? Karena ini mungkin sedikit kalau profil ya kan. Kan saya asli orang sini, nggak orang Jalan, masih orang wilayah sini, orang Rimbo Bujang ya. Asli Rimbo Bujang. Rimbo Bujang Tebu. Lahir di Rimbo Bujang. Besar ya di Rimbo Bujang. Cuman pernah merantau sekolah lah di Jogja kan ya. Biar ketok sangar sitik ya kan. Jauh-jauh. Jogja. Ke Jogja. Gak pernah naik Jogja kok Mas. Terus Mas? Ya udah ya.
Kalau mulai jadi SD kan dulu di pasar. Sekarang jadi Taman Rimbo, apa tuh? Taman Rimbo. Nggak ada itu, udah kenanganku di sana udah hancur. Udah diratakan. Sudah jadi lapangan skateboard kayaknya. Kelas-kelasku dulu. SD tinggal kenangan aja, Mas. Itu dulu banyak teman-temanku di sana. SD, terus SMP-nya pun SMP di sini juga, di SMP 3, nggak usah sebut merek sekolah ya kan? Sekolah. Mungkin nanti alumni kan bisa. Harusnya kalau kamu sekolah bareng aku, kenal dong sama aku. Loh, dulu aku terkenal dulu. Ya? Saya SMP. Oh, bintang lah. Kayaknya gitu. Dulu aku yang sering ngatur-ngatur orang mau pacaran, itu aku sering nguprak-nguprak. Masang mic aku juga. Resiko deket sama guru ya kayak gitu. Iya. Disayang, yuk disuruh-suruh juga. Disuruh juga. Kayak gitu. SMP 3. Terkenal aku dulu. Harusnya aktif Mas ya? Aktif dulu aku. Dulu ya kan. Terus SD di pasar, SMP di sini juga. SMA di Semanda, SMA 2. Semanda ya, bisa dibilang dulu zamanku, kayaknya sampai sekarang juga masih ya kan. Itu kalau di Tebo masih terbaik lah dulu. Masih termasuk jajaran terbaik lah gitu. Favorit lah ya. Favorit. Itu. Terus setelah Semanda langsung begitu lulus langsung ke Jogja? Enggak. Lulus SMA itu mau kuliah nggak punya duit ya. Berarti sempat ini vakum dulu ya? Vakum dulu ya. Bilangnya untuk nge-refresh diri ya, padahal lo boleh duit ya. Ada awal kan bahasa deh gitu. Bahasa diperhalus. Ya biar nggak langsung pusing ya. Berhenti setahun, lulus SMA berhenti setahun. Terus dulu waktu mau kuliah mikir lagi kan. Tadi ini bapak mamaku aslinya keturunan Jawa, kan ibu orang Kendal, bapak orang Kendal. Cuman aku juga kalau di sekolah bilangnya kan aku orang Jawa kan kayak gitu. Cuman kan seumur-umur belum pernah menginjak tanah Jawa. Tanah Jawa sama. Saya juga iya. Terus hati kecilku kan tersentak lah kalau pas lulus SMA. Aduh, ini kok panggilan jiwa kayaknya. Panggilan jiwa nih, panggilan alam nih. Saya orang Jawa kok nggak pernah ke Jawa. Itu dia yang jadi pertanyaan dalam hidupku saat itu kan. Kok katanya orang Jawa, kok seumur-umur belum pernah menginjak tanah Jawa. Akhirnya milih-milih kan. Itulah aku sekolah di Jawa. Sebenarnya dulu aku bebas mau kuliah di mana aja, asal di Jawa gitu. Tapi kebetulan temanku ada yang di Jogja kan. Rekomendasi. Kita kan akhirnya kita gue ke Jogja. Pertama kali naik bis ke Jogja, berhari-hari di jalan. Nikmatnya hidup. Ya udah terus sampai Jogja, kuliah di Jogja. Ngekos Mas ya? Apa ada saudara di Jogjanya? Oh nggak ada. Kita saudara perantau lah ya. Anak perantau lah. Perantauan sejati. Jogja, yos kuliah. Belum selesai, balik ke Rimbo, sampai sekarang belum selesai. Belum selesai. Ternyata kuliahnya belum selesai nih guys. Sampai mungkin tinggal skripsi. Iya, tinggal skripsi. Cuman nggak dikerja-kerjain, memang cuti lah Mas ya. Cuti kuliah. Sekarang cuti kuliah. Ya? Istilahnya cuti ya. Oke. Mungkin ada selama biasa kan. Ini bentar lagi putus ini Mas. Apa? Cek. Nggak boleh. Tadi ada iklan. Sampai mana tadi Mas? Minum dulu Mas. Biar sehat. Udah sampai lupa saya. Jadi kan kalau perantauan tuh biasanya ada asik, ada sedihnya lah. Kalau kan anak kos Mas ya, anak kos. Saya bertahun-tahun jadi anak kos sih. Cuman udah biasa. Nah, mungkin ada kenangan yang sedih, cuman bisa untuk membuat semangat teman-teman yang nonton ini. Misalnya apa nih, ini terlalu ini, cuman bisa menimbulkan semangat gitu loh. Apa kira-kira yang dialami? Misalnya, ini kiriman belum datang, ini sudah ini, cuman susah ngomong ya.
Ya pokoknya kenangan suka duka lah. Suka duka aja lah. Suka duka aja ya. Suka duka aja. Ya namanya hidup di perantauan, jauh dari keluarga, nggak punya penghasilan karena sekolah. Kalau kita ngerantau kerja kan jelas ya kita punya penghasilan, tapi kalau sekolah kan kita nggak punya penghasilan. Mengharapkan ini ya. Ada yang di Chandon lah, apa sih? Ada yang ditunggu, gaji yang ditunggu kalau misalnya kita kerja kan. Tapi kalau kita kuliah kan ya nggak ada yang ditunggu, yang ditunggu ya beasiswa. Kiriman orang tua. Sebenarnya kunci bertahan hidup di kala kondisi keuangan susah di tanah rantau adalah banyak temen. Banyak teman banyak rezeki ya. Banyak teman banyak rezeki. Nggak banyak, ya bener banyak teman sih. Kalau saya ini ingat mas. Sebagai lah. Jadi ya kalau menurut kan kunci bertahan hidup di tanah rantau ya mas ya. Nah versiku sih ya banyak teman. Ya pertama sih banyak teman sih. Banyak teman. Masalah ya mungkin kadang-kadang kita jadi benalu di teman sih, tapi ya jangan terlalu kelihatan kalau membenalu. Saling mengisi lah ya. Saling mengisi. Kalau punya banyak teman nggak benalu sih bahasanya harusnya. Kayak simbiosis mutualis. Sama-sama membutuhkan. Ketika kita ada, kita bantu teman. Nanti ketika kita nggak ada, kita minta bantuan teman. Jadi saling mengisi. Keluarga baru ada teman loh kalau di rantau. Ya, harusnya teman gitu. Jadi memang kunciku ya selama ini ya yang tak jalanin ya banyak teman. Banyak teman, menjalin silaturahmi, banyak teman, banyak rezeki. Banyak rezeki, betul. Oke, ini sekilas cerita anak rantau waktu di Jogja. Di Jogja, betul sekali. Oke. Sekarang kita kesibukan ya mas. Biasanya kan ini kan kebetulan hari Minggu nih. Hari Minggu hari libur. Ya kan, kebetulan ini kan lagi free, jadi bisa main ke studio kita ini guys, studio ecek-ecek lah. Parlentester. Studio ecek-ecek. Jadi biasanya mas, kadang kan kita susah nih ketemunya kalau pas hari libur kayak gini nih. Betul. Ngapain sih libur ini? Apa berpetualang apa gitu? Biasanya apa ya kegiatan di hari libur ini sebelum ke sini gitu? Oke. Berarti ini berarti bahasaku lo campur-campur, nggak apa ya? Penonton kita banyak orang Jawa nggak ya mas ya? Penonton kita ya kemungkinan banyak lah. Banyak. Maksudnya ngerti ya nggak harus orang Jawa sih, yang penting ngerti bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa sedikit-sedikit. Biasanya tahu kalau bahasa Jawa. Nah, kalau kesibukan dulu lah ya sebelum hari libur lah kan. Kalau misalnya kayak hari kerja kan Senin sampai Sabtu ngantor. Sih. Keren. Orang kantoran nih. Ngantor. Iya. Orang kantoran. Pokoknya ya memang ke kantor kerjanya memang. Jadi bahasannya ngantor kayak di TV-TV itu. Ya kan ngantor ya. Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam kadang-kadang kan. Karena jam kerja kita fleksibel ya. Sampai malam-malam kadang nggak apa-apa. Kita tandanin aja. Terus aja ini. Fleksibel. Ya. Itu kan kalau hari kerja. Jadi kalau misalnya kerja dari pagi sampai malam. Kadang nanti, malam. Sampai sore ada malam, nggak ada waktu untuk main. Waktu mainnya ya nyeluh ya kan ya. Kita nyari waktu. Benar. Apa namanya? Nyempet ke. Nyempetin. Ini bahasa Indonesia apa ya nyempet ke ya? Nyempetin. Nyempetin. Nyempet ke tadi nyempetin udah bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Iya. Menyempatkan lah. Meluangkan. Kalau enggak nanti kita cuman bangun tidur, kerja, tidur lagi, makan, bangun lagi, kerja lagi. Tahu-tahu udah tua, terus tua aku nih nggak ngapa-ngapain, nggak punya temen kayak gitu. Makanya nyempetin lah kadang-kadang. Makanya kita walaupun besoknya Senin, besoknya Jumat, kita sampai malam jam 2 itu masih nongkrong bersatu. Ya. Yang penting ada keseimbangan lah mas ya. Mungkin sehari-hari kantor diimbangi, mungkin ketemu sama teman, ngobrol-ngobrol, bergurau itu kepenatan apa kecapean sewaktu di kantor tuh bisa terobati. Jadi besok pagi udah fresh lagi. Ya walaupun nggak 100%, paling nggak dia mengurangi lah. Mengurangi lah.
Benar. Jadi mungkin ya ngumpul sama temen nih ya banyak juga sih manfaatnya kalau kita ambil dari sisi positifnya ya. Misalnya kayak nongkrong itu bagus juga sih sebenarnya. Kita bisa cerita-cerita, ngopi-ngopi gitu. Ya ini mungkin sedikit masukan juga buat teman-teman yang kerja bareng aku atau Asik. kerja di tempat lain yang mungkin jam kerjanya hampir mirip-mirip gitu. Cobalah Disiasati. disiasati untuk menyempatkan, meluangkan waktunya. Maaf saya semudah itu pun susah sekali itu disebutnya. Meluangkan waktunya untuk ya bercengkrama lah nih bahasannya Mas. Bercengkrama bersama teman-teman yang lain. Coba sekali-kali nggak apa. Ya. Kita lanjut lagi nih guys karena banyak sekali ada iklan-iklan masuk. Jadi tadi sampai meluangkan waktu di kala banyak aktivitas. Oh iya, lanjut Mas. Jadi kalau misalnya memang hari-hari normal pun nggak harus libur ya. Hari normal pun kalau misalnya bisa ada diluangkan waktunya ya dicobalah untuk meluangkan waktu. Nggak apa nambah capek sedikit tapi yang penting pikiran hati lebih fresh. Lebih baik capek badan daripada capek pikiran. Nah, Betul gitu. sekali, saya setuju sekali dengan hal yang seperti itu. Oke, itu kalau hari-hari normal. Tapi untuk kan ini perusahaan tempat saya bekerja. Pakai nyebut perusahaan tempat saya bekerja ya kan? Nggak pakai sebut nama aja ya.